Beliau pada suatu hari pernah ditanya, "Mas sifatul arif?" Apa sih sifat dari orang yang ahli ma'rifat itu seperti apa? Faqala sifatu ahli nar la yamutu fiha wa la yahya. Wedas. Sifatnya orang yang ahli ma'rifat itu sama seperti sifatnya ahli neraka. La yamutu fiha wa la yahya, di mana dia itu tidak hidup dikatakan hidup, enggak dikatakan mati, tidak. Wa qila lahum mata yakunu rajulu Oke. Nah, sehingga apa? Orang yang ahli ma'rifat itu kok bisa sih disifati dengan sifatnya ahli neraka? Kan dia nggak mati, tapi nggak hidup juga. Nggak mati lantaran apa? Ya fisiknya hidup, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum ta'lim wa naf'a wal intifa' tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifatil Qawaid Sufiyah karya Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, dan juga kitab Fathul Mu'in karya Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimat mu'minat al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawabihi aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, para hadirin ngajan saetik ya, lumayan baik nyembahnya. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, dan kita sampai pada masih pada bab yang ke-53, yaitu tentang mengumpulkan semangat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau membaca wirid, dan juga mengurangi duduk manis dengan orang-orang yang lupa kepada Allah Ta'ala. Oke, pada pertemuan sebelumnya, di mana Syekh Ibrahim Al-Madbuli mengilustrasikan, menggambarkan bahwasanya tarekat itu bisa manis, bisa pahit. Nah, tergantung orang yang menilainya, tuh kan? Dan di sisi lain memang tarekat itu sangat banyak godaan, sangat banyak jebakan, sehingga seorang murid itu harus lebih berhati-hati, terutama ketika dia melaksanakan tarekat. Bahkan ketika seorang murid itu sudah mencapai maqam usul atau ma'rifat kepada Allah Ta'ala, maka dia akan menguasai lautan yang tak bertepi. Artinya ilmu yang dia miliki itu saking luasnya, itu nggak ada batasnya gitu ya, diserupakan seperti lautan yang tidak bertepi. Oke. Kemudian wa kana yaqulu kaifa yad'i ahadukum mahabbata laila wa huwa lailan wa naharan ma'a idzaliha, atau ma'a uzzaliha bisa. Di mana ini Laila itu sebenarnya ya ilustrasi, gambaran. Ya bukan nama perempuan yang namanya Laila, ya bukan, tapi itu adalah gambaran di mana tarekat itu adalah satu hal yang diserupakan seperti Laila, ya artinya satu sosok, satu hal yang sangat dicintai. Nah, kita ini mencintai tarekat misalkan,
Lalu banyak orang yang mengaku-ngaku, oh saya ini ahli tarekat, saya ini adalah pecinta tarekat, pengamal tarekat. Yang kemudian oleh Syekh Ibrahim Al-Madbuli, beliau mengatakan, bagaimana bisa seseorang itu mengaku-ngaku untuk mencintai tarekat, sementara setiap pagi dan malamnya, siang dan malamnya, pagi dan sorenya itu dia selalu bersama dengan orang-orang yang mencaci tarekat, ya kan? Waluwamiha wal munkirin ala ahliha, dan juga dia selalu bersama-sama berduduk manis dengan orang-orang yang mencaci tarekat dan mengingkari tarekat. Wal mu'taridin alaiha, dan yang menentang tarekat bil jahli, karena dasar kebodohan. Wal khainina li uhudihim, dan juga orang-orang yang berkhianat terhadap perjanjian-perjanjian mereka, para muridin. Ya kan? Berarti ketika kita ini hanya mengaku-ngaku sebagai ahli tarekat, pecinta tarekat, pengamal tarekat, sementara tidak ada tergambarkan di dalam perbuatan, amaliyah, ucapan kita, ya maka hakikatnya kita ya hanya sekedar orang yang mengaku-ngaku, ya kan? Innama tabruzu laila liman tahattaka fi hubbiha, di mana tarekat itu akan muncul bagi seseorang yang jiwanya itu sudah tercabik-cabik, tenggelam dalam cinta tarekat. Oh, tahayyuran, enggak sama. Walam yasma kalamal munkirina ala ahliya, dan juga dia tidak akan mendengarkan orang yang orang yang mengingkari tarekat. Kenapa bisa seperti itu? Laila hanya bisa datang, atau tarekat itu hanya bisa datang kepada seseorang yang sudah tenggelam secara totalitas dalam mencintai tarekat. Fa inna Laila la tuhibbu man yuhibbu siwaha illa biidniha, ya karena tarekat itu tidak akan mencintai seseorang yang mencintai selain tarekat. Ya, artinya ketika seorang murid dia itu mencintai tarekat, mengamalkan tarekat, sementara dalam amaliyahnya dia tidak atau masih mencintai selain tarekat, mencintai dunia, kan, mencintai popularitas dan seterusnya, tarekat tidak akan datang kepada dirinya, tidak akan muncul untuk dirinya. Ya kan? Bal la tuhibbu man takhturu mahabbatu siwaha fi qalbi. Ya, karena ini perumpamannya adalah Laila gitu ya, seorang cewek. Bahkan Laila itu dia tidak akan mencintai seseorang yang di dalam hatinya itu ada kecintaan sedikit pun kepada selain dirinya. Ya, misalkan Mang Iip gitulah. Mang Iip ini cinta kepada siapa? Kembar. Laila. Nah, tetapi Mang Iip ini di dalam hatinya masih ada 1% cinta kepada kepada si Siti gitu kan. Itu masih Laila, sementara ini si Siti. Nah, maka si Laila ini dia tidak akan menerima cintanya Kang Iip ketika sedikit pun, meskipun 1%, meskipun 0,01% ada cinta kepada selain Laila. Nah, artinya ketika seseorang itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cintanya itu adalah 99%, ya kan? Tapi di dalam hatinya masih ada 1% cinta kepada selain Allah. Guys, Allah, itu bisa sama? Nggak bisa, Pak. 1%. Bahkan 0,00001%, Allah tetap bisa. Ini mah harus totalitas, harus 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, arahnya ke sana gitu kan. Kakarak manehna bisa usul ke Allah Ta'ala, bisa dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Wa inna ma tuhibbu man kana bihubbiha sakran, di mana Allah Ta'ala itu hanya mencintai seseorang yang sudah gila dengan cinta kepada Allah. Jadi artinya sudah gila, sudah gila, sudah tergila-gila
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mabok, gitu kan? Sudah sakron, sudah mendem bahasa Arabnya. Sudah meluap-luap cintanya, bahkan seandainya lawistama ats-tsaqalani an yalu qalbahu biha aw yahullu uqdata ahdiha mastata'u. Bahkan seandainya semua manusia, seluruh manusia, seluruh jin berupaya agar dia itu tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa. Nggak ngefek. Karena apa? Karena cintanya sudah totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah gambaran dari seseorang yang mengamalkan tarekat ketika hatinya masih ada sedikit cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka nggak bisa gitu usul atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Nah, itu gak mudah untuk menjadi jiwa atau karakter dari seorang murid yang seperti ini. Gak mudah. Terus selanjutnya wa kana yaqulu min syartil muridis shadiq alla yukthira min mujalasati arbabil mahal. Termasuk syarat dari seorang murid yang jujur, dia itu tidak boleh memperbanyak berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang memiliki tempat. Nah, jadi artinya kalau zaman dulu al-mahal atau mahallat itu diartikan sebagai warung-warung bisa, atau diskotik, itu kan, ataupun hal-hal yang sifatnya negatif lah sekiranya ketika memasuki tempat itu maka dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sifatnya itu dari sisi hukum fikih itu tidak harus bersifat haram ya. Dan juga wazakhari fil ahwal, atau orang-orang yang atau bersahabat dengan orang-orang yang pintar ngomong, pintar bacot. Jadi yang suka merayu atau yang hanya membumbui omongan saja, antara perbuatan dan ucapan itu tidak sesuai. Ya? Lakhlaqatul lisan, di mana gagap lisannya. Nah, itu dia tidak memperbanyak berteman duduk dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi bagaimana dia harus berteman dengan siapa? Wa innama yujalisu man akhadathu thariq. Dia harus bersahabat dengan seseorang yang tarekat itu sudah mengambil dirinya, sudah diambil alih oleh tarekat. Dirinya itu sudah diambil alih oleh tarekat. Artinya dirinya sudah dikuasai oleh tarekat. Dirinya sudah dikuasai oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daqqaqahu tanzik, dan dia sudah dicabik-cabik sampai lembut. Ya, artinya hatinya itu sudah hancur. Ya kan? Untuk menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarraqa anhu kullu shadiq, dan setiap teman, setiap sahabat itu selalu menjauhi dirinya. Setiap teman, setiap sahabat itu selalu menjauhi dirinya. Wa dzaba qalbuhu wa jismuhu min tajarru'i mararatiha, dan hati dan jasadnya itu sampai lebur lantaran dia merasakan kepahitan tarekat. Gimana sih gambaran Jalaluddin amat ya? Ada kisah dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala. Jadi beliau itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami seorang wali, seorang ahli ma'rifat, dan beliau adalah guru dari Al-Imam Sayyidut Taifatus Sufiyah Junaid Al-Baghdadi. Namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Oke, sebelum situ diperkenalkan dulu lah siapa itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Itu kan Syekh Abu Yazid Al-Bustami 77 mana ya? Namanya Taifur bin Isa. Syekh Abu Yazid Al-Bustami namanya Taifur bin Isa Al-Bustami. Beliau meninggal pada tahun 261 Hijriah. Kan beliau mengatakan ikhtilaful ulama rahmatun illa fi tajridi tauhid. Perbedaan para ulama itu merupakan kasih sayangnya Allah Ta'ala kecuali dalam mengosongkan tauhid. Artinya memaksimalkan tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala.
Terus beliau pada suatu hari pernah ditanya, "Ma sifatul arif?" Apa sih sifat dari orang yang ahli ma'rifat itu seperti apa? Faqala sifatu ahli nar la yamutu fiha wa la yahya. Bedas. Sifatnya orang yang ahli ma'rifat itu sama seperti sifatnya ahli neraka. La yamutu fiha wa la yahya, di mana dia itu tidak hidup dikatakan hidup, enggak dikatakan mati, tidak. Wa qila lahu mata yakunu rajulu Oke. Nah, sehingga apa? Orang yang ahli ma'rifat itu kok bisa sih disifati dengan sifatnya ahli neraka? Kan dia nggak mati, tapi nggak hidup juga. Nggak mati lantaran apa? Ya fisiknya hidup, ya kan? Nggak hidup kenapa? Karena syahwatnya, ya, dalam melakukan sesuatu, dalam misalkan dalam makan, dalam tidur segala macam, itu sudah bukan lagi atas kontrol dirinya, tuh kan, sehingga dia itu berada di antara dua posisi. Dibilang mati enggak, dibilang hidup pun juga enggak mati karena dirinya hidup, ya kan? Dibilang hidup ya karena dia seperti bukan kehidupannya itu tidak seperti orang yang normal gitulah. Sehingga sifatnya orang yang ahli ma'rifat itu sama seperti sifatnya ahli neraka. La yamutu, tidak memiliki keinginan, tidak dilihat dari orang awam, ya, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki syahwat gitu kan. Bahkan yang Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini, yang gurunya Syekh Junaid Al-Baghdadi, beliau itu kan jarang makan, bahkan 6 bulan sekali, tapi badannya itu sehat, gemuk, bah. Jadi bukan karena banyak makan gemuknya itu, lantaran apa? Lantaran banyak zikir. Setiap kali berzikir saya merasakan kekenyangan yang luar biasa, cina. Gitu. Dan itu kan sudah lewat itu di mana pembahasan al-ju itu sebelumnya, ya. Ya, walhasil itu sedikit dari biografi dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala, dan beliau meninggal pada tahun 261 Hijriah. Nah, waktu beliau itu masih mujahadah, ketika beliau masih mujahadah, ya, jadi setiap penduduk atau setiap masyarakat sekitar kedatangan Imam Abu Yazid Al-Bustami sebelum, ya, katakanlah masih masa-masa riyadoh gitu, ya, masih melatih diri, nah, masih dalam masa perjalanan. Nah, beliau itu setiap kali masuk ke dalam sebuah daerah, itu pasti penduduk dari daerah itu apa? Mengatakan bahwa beliau adalah orang yang zindik. Nah, orang yang edan, nggak punya agama, orang sesat, ya kan, nggak punya agama, orang yang kafir dan seterusnya, itu udah biasa. Bahkan mereka mengatakan, oh, ini orang munafik. Ketika melihat Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ini adalah orang yang munafik. Dia hanya berpura-pura sebagai orang Islam, di mana masyarakat sholat dia ikut sholat, ya. Masyarakat puasa dia ikut puasa. Ya, sebenarnya dia adalah orang yang kafir. Gitu, wa yukhfi al-kufra. Bahkan saking kebiasaan di setiap harinya atau setiap perjalanannya lah, setiap kali masuk desa, satu tempat, ketika penduduk daerah tersebut menuduh beliau dengan tuduhan zindik, kafir, fasik, munafik dan seterusnya, itu malah bahasanya itu malah kalau di pondok itu kerasan. Nah, malah kerasan di tempat itu, malah tenang di situ. Tapi setiap kali penduduknya itu tahu bahwa beliau adalah termasuk orang yang soleh, orang yang salik, seorang murid tarekat, seorang ahli ma'rifah dan seterusnya, pasti pindah. Makanya wa kana radhiyallahu anhu min sya'nihi alla yuqima illa fi maudhi'i dzam. Jadi beliau itu hanya bertempat tinggal, berdiam diri di tempat di mana orang-orang itu akan mencaci beliau. Pasti itu beliau mencari tempat-tempat yang seperti itu. Nah, sementara wa kullu maudhi'in
lahiqu bihi wa arafu sya'nahu wa madahuhu tahawwala anhu. Setiap tempat di mana orang-orang mengenal dirinya sebagai orang yang soleh, ya kan? Kemudian didatangi, ya, untuk dimintain doa segala macam, berkah segala macam. Beliau akan pindah, tahawwala anhu, beliau akan pindah dari tempat tersebut. Nah, ini adalah bentuk dari apa? Bentuk dari kepahitan yang ada di dalam tarekat. Yang paling gak enak, yang paling gak enak, berdiam diri, tinggal di satu tempat di mana penduduk di daerah tersebut, tetangga-tetangganya itu selalu mencaci maki dirinya, memfitnah dirinya, ya kan, menggunjing dirinya. Itu paling gak enak ibahnya. Nah, bayangin aja. Tapi justru Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengatakan tempat-tempat seperti itulah merupakan tempat yang paling nyaman. Justru ketika orang-orang itu memuji dirinya di alam, ya kan, dimintai berkah, pengen berguru kepada dirinya, beliau malah nggak betah. Kenapa? Karena ini adalah masa riyadhah, masih masa pelatihan. Nah, beda kalau seseorang itu sudah katakanlah selesai dari masa pelatihan, atau nggak perlu lagi tempat-tempat yang seperti itu, ya kan? Padahal kita tahu bahwasanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu adalah gurunya dari Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Tetapi meski demikian, perjalanan beliau dalam tarekat itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Oke, lanjut. Insyaallah ya. Nah, kata beliau, "Tsumma yaqulu man syakka fi qawli bi anna mujalasata haula'i tumitul qalb falyamtahin nafsahu bil unsi billahi ta'ala." Kan tadi kata Syekh Ad-Dasuki rahimahullah, di mana bergaul, berteman duduk dengan orang-orang yang suka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dapat mematikan hati. Kalau memang nggak percaya tuh silahkan coba aja gitu. Silahkan coba aja setiap murid tarekat ketika dia itu bergaul misalkan dengan para pembisnis, ya kan, orang-orang yang suka berdagang di pasar dan seterusnya, di mana kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering aja tes, setelah itu bercoba atau mencoba dirinya untuk berzikir kepada Allah taala dalam majelis zikir, apa yang dia rasakan. Padahal apa? Padahal yang namanya seperti yang di talim itu, fa'innal qarina bil muqarini yaqtadi. Satu teman itu dia akan mengikuti kepada teman yang lain, mau atau tidak mau, ya kan? Mau atau tidak mau, ya artinya ketika temannya itu suka mencaci maki orang lain, ya, suka ghibah, suka namimah, suka dengki, segala macam, karena sering mendengar, meskipun dia tidak sengaja amat untuk meniru dirinya, itu akan ngefek, jelas. Nah, bagaimana ketika yang digauli itu adalah orang yang selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jelas hatinya lama kelamaan akan mati. Kalau nggak percaya silahkan coba ketika berzikir lama misalkan di pasar selama setahun, nggak usah ikut zikiran, nggak usah ikut ngaji. Nah, lalu dicoba setelah itu berzikir di majelis zikir. Kalau memang dia itu ketika berzikir merasakan ketenangan yang luar biasa, jago, berarti hatinya nggak mati. Tapi kalau ketika berzikir dia kemana-mana pikiran, nah itu berarti ngefek itu. Wa idza dzakarallaha majlisa dzikrin, dzakarallaha majlisa dzikrin, wa idza qara'a bi ahkami syari'an nahwi aw dzalika ma khuluwi qalbi an dzikri fa innahu bi yaqin yajidul unsa fi dzikrillah aktsara min al unsil mawjud fi ghairi. Nah, sehingga fa idza dzakarallaha majlis dzikrin, ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majelis zikir, ketika dia membaca
sedikit dari hukum-hukum syariat, membaca nahwu ataupun selainnya, sementara hatinya itu kosong dari zikir, maka fa innahu biyaqinin yajidul unsa fi dzikrillah ta'ala aktsara minal unsil mawjud fi ghairih. Nah, ketika setelah itu, setelah dia lama tidak berzikir, lama tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, bergaul dengan orang-orang yang lalai. Nah, itu ternyata ketika setelah itu, maka efek yang didapat ketika dia itu mengosongkan hati dari semua itu, maka dia akan semakin mendapatkan ketenangan yang luar biasa yang tidak dia dapatkan ketika selain berzikir. Jadi kalau dibandingkan antara sholat dengan zikir, ketenangan yang dirasakan itu lebih enak zikir daripada sholat. Ngarana murid pemula ya kan? Al-mujud. Wa makana fihi al-unsu aktsar fa huwa aqrabu, dan setiap kali dia itu mendapatkan ketenangan yang besar, ketenangan yang lebih, maka dia berpotensi untuk bisa mencapai penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap orang yang merasakan ketenangan ketika berzikir, maka itu merupakan tanda dari kedekatan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika dia berzikir tapi tidak mendapatkan ketenangan, maka itu merupakan tanda jauh dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubihun nafsi wa hattuha ala sayri fit tariq, wallahu ta'ala a'lam. Lanjut Fathul Mu'in. Qala al-musannif Asy-Syaikh Abdul Wahhab qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Anwar al-Qudsiyah ila an qala wa kana yaqulu min syartil muridi as-sadiqi alla yukthira min mujalasati arbabil mahalli. Wa kana lan ana sapa Syekh Ibrahim Al-Madbuli rahimahullahu ta'ala iku yaqulu ngendika min syaratil muridi iku tetap saking syaratil murid as-sadiqi kang jujur alla yuksira, utawi ento orang kehakaken sapa murid min mujalasati arbabil mahali saking ngancani pira-pira wong kang duweni tempat toko kayak gitulah. Wa zakhari fil aqwali lan pira-pira perhiasan atau apa piro-piro hiasannya ucapan, lak-lakatil lisani lan nggak ada wawunya ya, kang gagap lisane. Wa innama lan nanging pesene yujalisu iku yujalisu ngancani sapa murid man ing wong akhadahu kang ngalap ing man apa atariku tarekat, wadaqqaqahu lan gawe lembut ing man apa atamziku apa suek apa nyobek-nyobek katanya, wa tafarraqa lan buyar anhu saking man sapa kullu sadiqin sapa skabe kanca, wadzaba lan luber atau non cair nonnya lupa setanya mencair atau meleleh. Nah, apa qalbuhu atineman wa jismuhu lan jasateman min tajarru'i mararatiha saking nelek paite tarekat. Sumaya kulo mangko nulung ngucap sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi man utawi saben wong syaka kang mamang sapa man fi qauli ing dalam ucapan ingsun bi anna mujalasata haula'i kelawan temen setuhune
kekancan maring mengkono-mengkono golongan iku tumitu iku mateni apa mujalasah qalbahu ing atine man fal yamtahin mongko becik muji sapa man nafsahu ing awak dhewe man bil unsi kelawan ngrasa tenang senang billahi kelawan Allah taala. Idza dzakara nalikane zikir sapa man Allah ing Allah majelis dzikrin ing dalam majelis zikir. Wa idza qara'a lan nalikane maca sapa man syai'an ing suci-uji fi ahkami syari'ah ing dalam pira-pira hukum syariat awin nahwi atau awin nahwi utawa nahwu au ghairi dzalika utawa saliyane mengkono-mengkono ahkam syariah wan nahwu ma'a khuluwi qalbihi ing dalam sartane kosonge atine man ani zikri saking zikir. Fa innahu mangka temen setuhne man biyakinin kelawan yakin iku yajidu namu sapa man al unsa ing ketenangan fi zikrillah taala ing dalam zikir Allah taala aksara kelawan luwih akeh minal unsi saking ketenangan kesenangan al mawjudi kang wujud fi ghairihi ing dalam saliyane zikrillah. Wa makana wa malan barang kana kang ono fihi iku tetep ing dalem ma apa makana fihi al unsu makana fihi ing dalem ma apa al unsu kana wa malan barang kana kang ono fihi kang tetep ing dalem ma apa al unsu apa ketenangan kesenangan iku aksara luwih akeh fahuwa mangko utawi ma iku aqrabu iku luwih parek ila hadrati syuhudillahi taala maring nyekseni maring dimensi penyaksian Allah taala li'anna nafsa li'annal unsa karena temen setuhune ketenangan min alamatil qurbi iku tetep saking tanda kedekatan waridho lan ridho watarkuhu atau watarkahu lan ninggalaken uns iku min alamatil bu'di iku tetep saking tandane sifat adoh wallahu a'lam. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.